Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberlakukan hukuman baru bagi importir pakaian bekas ilegal berupa denda. Menurut Purbaya, hukuman yang selama ini diberlakukan berupa pemusnahan barang bukti hingga pidana dianggap tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru merugikan. Selain sanksi denda, Purbaya juga akan memasukkan nama pelaku impor ilegal dalam daftar hitam. Purbaya juga berencana melarang penjualan pakaian bekas impor dengan produk UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri UMKM di sektor tekstil yang saat ini terdampak serbuan pakaian bekas impor. Ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi kita harus rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain-pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor larang lagi. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Nah kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama. Kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Ya, pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali jadi calon kuat pengganti Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong mengungkap Indonesia selalu menjadi yang pertama di hatinya. Sintayong mengakui hatinya masih tertinggal di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki ketertarikan emosional dengan tim dan para pendukungnya di Indonesia. Ungkapan perasaan ini disampaikan oleh Sintayong setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong mengatakan, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Curahan hati Coach STY ini dilontarkan di tengah kabar timnas Indonesia akan kembali dilatih olehnya. Hingga kini PSSI mempertimbangkan nama Sintayong sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk melatih timnas Indonesia. Jika Sintayong benar-benar kembali, ia berpotensi melanjutkan proyek pembinaan generasi muda yang telah ia bangun, sekaligus mengembalikan identitas permainan timnas Indonesia yang agresif dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan punya mobil nasional produksi sendiri, di mana Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan pada tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini.
kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Menteri Keuangan Purbaya pastikan anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara tersedia. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk memakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis Maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak untuk semua? Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus Maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan.